Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Wajati, NBI 14621000205, dan teman saya. User Seva Birito dengan NPI 14621000245. Nah, di sini kita berdua akan menjelaskan laporan akhir Predict Survival on the Titanic with KNN. Untuk daftar isi seperti ini, ada definisi permasalahan, tujuan, data understanding, dan seterusnya. Untuk yang pertama, bisa dijelaskan oleh Baik, teman saya. saya akan menjelaskan definisi permasalahan. Pertama, latar belakang. Latar belakang dari proyek ini adalah tragedi Titanic yang dalam penelitian dan analisis selama bertahun-tahun dalam konteks data science dan machine learning. Titanic sering digunakan sebagai dataset klasik untuk mempelajari teknik prediksi dan analisis data. Nah, data ini menjadi salah satu contoh bagaimana data historis dapat digunakan untuk membangun model prediktif yang mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup dalam bencana. Lalu ada identifikasi masalah. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model prediktif yang mampu memperkirakan keberlangsungan hidup penumpang Titanic berdasarkan berbagai fitur, seperti usia, jenis kelamin, dan kelas tiket. Dengan memanfaatkan data historis, penelitian ini menyediakan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup dalam situasi darurat maritim, meningkatkan kesadaran tentang keselamatan maritim, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan regulasi dan prosedur keselamatan di industri maritim. Lalu untuk 1.3 ada asumsi kebutuhan dan limitasi. Yang terdapat variabel dan nilai variabel yang digunakan dalam ingat ini dapat dilihat pada tabel 1, di mana variabelnya ada passenger ID, yang dimana itu adalah ID passenger atau penumpang, ada survive, 0 untuk yang survive atau selamat, dan 1 untuk yang tidak. Name untuk nama penumpang, sex untuk gender laki-laki yang bernilai 0 dan perempuan yang bernilai 1, SIP SP untuk jumlah saudara kandung atau spouse di kapal, parts untuk jumlah orang tua atau anak di kapal, fare untuk tarif penumpang, kabin untuk nomor kabin, embarked untuk pelabuhan embarkasi. Untuk tujuan proyek bisa dijelaskan sama teman saya. Terima kasih Mas Eva. Untuk yang titik 2.1, tujuan proyek ini bertujuan untuk memahami karakteristik penumpang yang selamat dan tidak selamat dengan memprediksi kemungkinan keberlangsungan hidup seseorang berdasarkan atribut seperti usia, jenis kelamin, kelas, tiket, dan lain sebagainya. Lanjut ke data 2.2. Akurasi prediksi 80% didukung oleh ketepatan dan memberikan informasi variabel yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan. Lanjut, 3 yaitu data understanding. Berikut adalah data collection 3.1. Yang pertama yaitu status kelangsungan hidup penumpang untuk 0 yaitu 549 penumpang dan untuk 1 yaitu 342 penumpang. Kelas tiket penumpang itu ada 3 kelas. Yang pertama 216 penumpang, untuk yang kedua 184 penumpang, dan ketiga yaitu 491 penumpang. Jenis kelamin penumpang yaitu ada 2,
male untuk laki-laki 577 penumpang, female untuk perempuan, yaitu 314 penumpang. Jumlah penumpang yang mempunyai saudara kandung atau spouse di kapal 0 untuk 608 penumpang, 1 untuk 209 penumpang, 2 untuk 28 penumpang, 3 untuk 16 penumpang, 4 18 penumpang, 5 5 penumpang, dan 8 7 penumpang. Selanjutnya, jumlah orang tua atau anak di kapal 0 untuk 608 penumpang, 1 untuk 209 penumpang, 2 untuk 80 penumpang, 3 5 penumpang, 4 ya, 4 penumpang, 5 penumpang, dan 6 1 penumpang. Untuk pelabuhan Embriksi, itu ada 3, S, C, dan G. Untuk yang S, 644 penumpang. Untuk yang C, 168 penumpang. Untuk yang G, 77 penumpang. Usia penumpang. Jumlah yaitu 714 penumpang, rata-rata yang naik 29 tahun. Untuk usia kuartil pertama yaitu 25%, itu 20 tahunan. Usia median 50%, 28 tahun. Usia kuartil ketiga yaitu 75%, 38 tahun. Untuk yang terakhir, tarif penumpang jumlah 891 penumpang, rata-rata 32,20, standar deviasi yaitu 49,69, tarif minimum 0,00, tarif kuartil pertama yaitu 25%, yaitu 7,91, tarif median 50%, 14,45, tarif kuartil ketiga yaitu 75%, 31,00, dan tarif terakhir yaitu tarif maksimum yaitu 512,33. Untuk 3.2 data visualization, yaitu yang pertama ada plot distribusi usia penumpang, yaitu bisa mengetikkan PLT, figur, dan seperti di gambar ini. Untuk outputnya itu seperti ini, distribusi usia penumpang. Untuk frekuensinya dari 70%, bukan 70%, 70. Dan untuk kedua, distribusi jenis kelamin penumpang ada 2, female dan male atau laki-laki dan perempuan. Untuk yang ketiga, tingkat keberlangsungan itu berdasarkan kelas, itu ada 3 kelas. Untuk yang keempat, tingkat keberlangsungan itu berdasarkan jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk klasifikasinya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan klasifikasi. Di sini implementasi klasifikasikannya menggunakan KNN. Yang pertama import pandas SPD, lalu itu untuk membaca dataset. Di sini kita menggunakan 3 dataset. Yang satu tetap tapi dibagi 3, yaitu ada train, ada test, sama ada genre submission. Lalu di bawahnya menampilkan beberapa varietas pertama dari data training. Itu ada hasilnya. Untuk selanjutnya, pemrosesan data dan implementasi klasifikasi menggunakan KNN, di mana port 6
PSNP. Lalu ada sklearn model, tadi scikit-learn, dimana itu model selection, ada sklearn processing, ada sklearn impute, ada sklearn burns, ada sklearn matrix. Selanjutnya mengisi data yang hilang. Bisa dilihat sendiri di situ ada median, ada train age untuk umur. Lalu selanjutnya mengisi embarked dengan nilai modus. Selanjutnya mengubah data kategorikal menjadi numerik. Nah ini ada sex, ada embarked, itu dirubah menjadi numerik. Lalu selanjutnya mengisi var yang hilang di tes dataset, memilih fitur dan target, standarisasi fitur, membagi data menjadi training dan testing set, lalu melatih model KNN. Dengan itu ada KNN classifier, ada classifier.fit. Lalu selanjutnya diprediksi untuk hasil data testingnya, di mana y underscore plat sama dengan KNN classifier dot predict yang ada di atas. Lalu modelnya dievaluasi. Ini ada akurasi sama dengan akurasi skor untuk melihatnya ini hasilnya, di mana akurasinya 0,79 bla 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 bla. Lalu selanjutnya ada regresi. Nah, regresinya juga menggunakan KNN, di mana menggunakan escalate burns dan escalate matrix. Pertama memilih fitur dan target, regresi, lalu membagi data menjadi training dan testing dataset. Untuk selanjutnya melatih model KNN untuk regresi, memprediksi hasil untuk testing, lalu dievaluasi, dan hasilnya bisa dilihat tersebut. Itu adalah hasil MSE dan R2. Selanjutnya ada association analysis. Di sini menggunakan MLextend.frequent patterns. Nah, di mana untuk pertama mengubah dataset menjadi format sesuai untuk analisis asosiasi. Di mana tersebut ada nge-train P-class, sex, age, SIP, SP, parts, vare, embarked. Lalu setelah diubah, kita mencari frequent item set. Setelah itu, kita mencari association rules. Dan di mana hasilnya bisa dilihat di bawah. Selanjutnya, terdapat clustering. Hasilnya. Nah, clustering sendiri menggunakan sklearn.cluster dan juga K-means sama matplotlib untuk visualisasinya. Pertama menentukan jumlah cluster dari K-means, lalu menambahkan hasil clustering ke dalam data frame, dan divisualisasi. Nah, ini hasilnya. Dan yang terakhir bisa dijelaskan sama Mas Dewa.
Mohon maaf Mas Dewa, kalau nge-mute memang bisa Oh ke iya, record. mohon maaf. eh, untuk 8 anomaly detection, yaitu ada escalan ensemble. Yang pertama itu melatih modal ini. Terus untuk yang kedua mendeteksi anomali. Untuk yang ketiga menambahkan hasil deteksi anomali ke dalam data frame dengan mengetikkan train underscore df anomali sama dengan anomalis. Menampilkan beberapa anomali itu seperti bawah ini dan hasilnya seperti ini. Ada passenger ID yang bertahan hidup, visualize, name, seks atau gender, dan seterusnya. Kemudian, analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori. Yang pertama, mengubah data menjadi format yang sesuai untuk analisis asosiasi. Ada kelas, ada gender atau seks, ada umur, dan sebagainya. Yang kedua, mencari request item set, dan ya, selanjutnya mencari association rules dan mendapat hasil seperti bawah ini. Eh, Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.